Banyak orang yang tidak sadar kalau rasisme di lapangan hijau bukan lagi soal teriakan kasar dari tribun atau lemparan pisang ke arah pemain. Kesalahan umum kita adalah meremehkan bisikan pelan dan gestur kecil yang dianggap bagian dari provokasi biasa. Kita menganggap selama tidak ada kata-kata kotor yang menggema di stadion maka semuanya baik-baik saja. Tapi sadarkah kalian, justru di balik jersey yang ditarik untuk menutupi bibir itulah sebuah kejahatan terencana sedang dilakukan. Di Lisbon Februari lalu, Gianluca Prestiani menunjukkan pada dunia cara paling licik untuk menghancurkan mental lawan tanpa harus terbaca oleh kamera lip reading. Dia hanya berbisik satu kata homofobik yang cukup untuk menusuk jantung pertahanan mental Vinicius Junior. Inilah mutasi baru dari virus rasisme yang kita sepelekan selama ini. Luka lama yang belum sembuh. Untuk memahami mengapa tindakan Prestiani begitu berbahaya, kita harus memutar waktu kembali ke tahun 1889. Bayangkan seorang pria bernama Arthur Wharton, seorang pionir penjaga gawang kulit hitam pertama di dunia, yang harus berjuang sendirian melawan satu stadion yang menginginkannya gagal hanya karena warna kulitnya. Wharton tidak punya kamera 4K, tidak punya perlindungan FIFA, tidak punya siapa-siapa. Lahir di Accra, Ghana pada 1865 dari keluarga ningrat. Ia datang ke Inggris untuk menjadi misionaris namun justru menjadi legenda atletik dengan rekor lari 100 yard dalam 10 detik. Kecepatan itu membawanya menjadi benteng di bawah mistar gawang Rotherham Town, Sheffield United, hingga Preston North End. Dahulu, Wharton harus bergantung di mistar gawang untuk menangkap bola dengan kaki hanya untuk melindungi diri dari pemain lawan yang diizinkan menyerangnya secara fisik. Namun, serangan fisik itu tidak seberapa dibanding rasisme institusional yang menutup pintunya ke timnas Inggris. Meskipun ia adalah pemain profesional kulit hitam pertama di dunia, ia mati dalam kemiskinan pada tahun 1930 sebagai penambang batu bara. Sebuah ironi yang memuakkan bagi pria yang membuka jalan bagi 20% pemain kulit hitam di Liga Inggris saat ini. Analisis skandal Prestiani. Sekarang di tahun 2026, saat sepatu bola sudah bisa mengirim sinyal ke satelit, perilaku kita ternyata masih setara dengan penonton di tribun tahun 1800-an. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di bawah lampu Estádio da Luz, Lisbon. Prestiani mengira dia cerdas. Dengan menutupi mulut, dia pikir teknologi lip reading tak akan bisa menyentuhnya. Dia pikir kata homo lebih aman daripada kata monyet. Tapi dia salah besar. Investigasi UEFA April ini membongkar segalanya. 6 laga dilarang bertanding. Hukuman ini berlaku untuk klub maupun tim nasional, dengan sebagian hukuman bersifat bersyarat. UEFA bahkan meminta FIFA memperluas sanksi ini ke level global. Jika disetujui, Prestiani berpotensi absen dari ajang Piala Dunia mendatang. The Global Epidemic, ancaman eksistensial. Banyak yang bilang ini cuma sea war biasa. Salah, data tidak berbohong. Laporan Kick It Out mencatat lonjakan mengerikan. 1.398 kasus diskriminasi dalam semusim. 43% pemain profesional dari kelompok minoritas bahkan mengaku pernah berpikir untuk menggantung sepatu lebih awal. Jika pemain terbaik dunia memilih pensiun karena lelah dihina, maka kita sedang menuju kiamat bagi the beautiful game. Putusan akhir dan aksi. Kita maju dalam teknologi tapi mundur dalam kemanusiaan. Kasus yang melibatkan Real Madrid ini menjadi pengingat bahwa protokol 3 langkah kini menjadi wajib. Kartu merah otomatis bagi pemain yang sengaja menutup mulut untuk menghina adalah langkah revolusioner yang kita butuhkan. Tapi, aturan hanyalah kertas tanpa keberanian wasit dan integritas kita sebagai penonton.
Prestiani telah menerima hukumannya, tapi perjuangan Vinicius dan perjuangan Arthur Wharton yang sempat terlupakan belum selesai. Jangan biarkan jersey yang menutupi mulut itu membungkam kebenaran. Gimana menurut kalian Pitts Brother? Apakah hukuman 6 laga sudah pantas? Atau sepak bola butuh hukuman yang jauh lebih brutal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan biarkan rasisme menang. Kick Rasims out.